Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai manajemen skill, perencanaan dan pengendalian perusahaan serta problem solving dan decision making. Pertama, pengertian manajer adalah seorang yang bertanggung jawab untuk menjalankan proses manajemen untuk pencapaian tujuan. Manajer juga harus mampu menjalankan fungsi planning, organizing, actuating dan controlling atas sumber daya manusia, sumber daya keuangan, aset fisik dan informasi. Konsep manajemen dalam organisasi kita bagi menjadi 3. Yang pertama input, kemudian proses, berikutnya output. Input terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya keuangan, aset fisik dan informasi. Untuk proses kita bagi menjadi planning, organizing, actuating dan controlling. Sementara untuk output itu kita bagi menjadi efisien dan efektif. Untuk sumber daya manusia ini merupakan hal yang paling penting karena yang paling utama dalam menjalankan manajemen organisasi di perusahaan adalah sumber daya manusia. Sentuhan yang kita lakukan terhadap sumber daya manusia atau bawahan, baik pun itu pekerja yang menjadi tanggung jawab seorang manajer, ini perlu menggunakan beberapa skill. Di antaranya adalah dengan pendekatan komunikasi yang baik, pendekatan budaya yang baik, pendekatan agama yang baik, sehingga mereka tertarik terhadap apa yang kita sampaikan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan informasi. Informasi ini menjadi sangat penting dan berharga, di mana untuk beberapa hal yang seharusnya tidak terjadi, dengan informasi yang sangat akurat dan efektif, ini bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan awal sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak perlu terjadi. Kemudian aset keuangan merupakan hal yang harus tepat sasaran dikarenakan aset keuangan ini merupakan modal dalam menjalankan sebuah organisasi perusahaan. Aset fisik ini menjadi hal yang paling penting untuk diperhatikan karena best practice yang sangat baik akan menentukan hasil kerja yang baik pula. Planning atau rencana yang dibuat dengan baik ini akan dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan apabila dikontrol dan di-manage dengan baik. Berbicara tentang problem solving dan decision making ini sangat menarik karena di lingkungan kita pasti ada permasalahan. Apa itu masalah? Menurut saya, masalah itu adalah tidak ketemunya antara harapan dan kenyataan. Apapun itu, ketika kita memiliki sebuah harapan dan kenyataannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka ini adalah sebuah permasalahan. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan agar ini sesuai dengan apa yang kita inginkan? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah analisa permasalahan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, harus ditentukan tujuannya secara jelas. Kemudian ketiga, libatkan orang yang tepat yang memahami terkait dengan permasalahan tersebut. Kemudian kumpulkan beberapa ide-ide, gagasan-gagasan yang dapat menjadi referensi kita untuk menentukan solusi dari permasalahan itu. Kemudian eksplorasi beberapa pilihan terkait dengan ide atau gagasan untuk penyelesaian permasalahan. Kemudian pilih alternatif terbaik dari beberapa solusi yang telah muncul, pilih yang terbaik. Kemudian selanjutnya, komunikasikan apa yang sudah menjadi keputusan kita dengan beberapa orang yang kita anggap tepat. Selanjutnya, keputusan yang kita anggap itu adalah yang terbaik dari sebuah permasalahan harus diimplementasikan sehingga permasalahan itu selesai.